Sultan, dia keponakan orang terkaya. Ternyata halu. Aduh. Udah jelitannya gampang di botol-botolin. Iya. Kemarin lagi ngetik. Aku kan nggak kenal kan ya. Tiba-tiba ngetik. Gue bahas dong di VT. Loh, hilang VT-nya udah 1,2 juta penonton. Lah, kalau gitu ngapain lo? Apa nih, Kak? TikTok. Oh, TikTok ini. Kalau gitu ngapain lo tanya-tanya gua? Iya benar. Itu lagi live TikTok. Aku dulu jadi ketua kelas. Aku dulu waktu ketua kelas banyak banget yang benci sama aku. Yang benci sama aku nggak, tapi kelasnya juara semua, juara. Tahu kan sekolah apa mentok kebersihan, juara drama ini ono lah. Iya betul. Bahas artis Bollywood jangan di sini, di akun kedua. Gua tuh kan punya 3 akun. Ini khusus umum Bollywood di akun kedua. Satu lagi khusus jalan-jalan sama karya. Jangan disatu-satuin. Masa iri gue? Enggak lah, kalau kelasnya begitu nggak iri guys. Aduh, itu mah kasta-kasta rakyat jelita itu. Mukanya muka tuwek. Hai. Aku tahun baru mungkin di Pantai Indah Kapuk. Aku lagi booking hotel 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32. Aku seminggu booking hotel di ini, Hotel Mulia nih. Nah, ini aku ngejemnya di Hotel Mulia. Hotel Mulia itu salah satu hotel bintang 5 di Jakarta bagi yang orang daerah nggak tahu. Jadi di sini tuh yang nginep tuh pejabat. Iya, Pantai Indah Kapuk. Masa tahun baru di kasur kapuk? Janganlah, manfaatin. Aduh, kalian kan Mami Onon udah gue bahas dari tadi, masa tanya-tanya lagi? Gue kalau nge-live nggak berani barbar, kena ban. Kemarin kan gue kena ban itu, bahas si Paula sama si Baim. Padahal gue bener, gue kan tahu. GBK depan GBK Senayan. Enggak, aku kalau baik-baik tapi munak aku nggak mau. Baik-baik tapi nggak jujur males. Itu namanya membotol-botolin orang. Nggak bisa gue ya. Gue udah makan, tinggal 1 kali lagi. Ya iya kan, gue sarapan paginya di sini. Nikmir berani lah. Aku nggak takut sama siapa-siapa guys. Cuman kalau orangnya baik, kalian ini jangan botol deh. Aku ini kan orang Medan. Aku tuh gardam. Aku tuh kalau ngamuk lebih parah daripada yang kalian lihat-lihat di medsos. Cuman kalau aku suka, terus orangnya aku tahu, oh ini baik nih kalau diajak temenan gitu. Ngapain aku musuhin orang? Gue ini kan orang Medan guys. Kalian tahu juga kalau ngamuk volume gue bisa sampai volume 10. Tapi gue kalau udah suka sama orang atau orang ini menjadi inspirasi, apalagi nih kita pernah ketemu aku, itu baik. Kecuali kalau nih kita jahat sama gue, barulah gue barulah gue ini keluar monsternya. Dia aja DM gue baik-baik kok.
Gue ini kan orang Medan guys. Aduh, kalian kan udah tahu kalau orang Medan ngamuk gimana. Jadi kalian jangan bilang takut ini, takut itu. No, aku udah 15 kali urusan hukum. Iya, aku nggak ada takutnya, aku sama Tuhan baru. Nggak ada, aku nggak takut sama siapa-siapa. Aku bilang ya, aku ini orang Medan. Kalian tahu kan orang Medan kalau ngamuk kayak apa? Cuma Nikmir baik dia. Nikmir aja 2018 kan adik gue merit ya, yang cewek ya. Jadi waktu adik gue merit itu di tengahnya pelaminan, di sebelahnya tuh LCD, LED gitu. LED itu isinya artis-artis FTV dan artis-artis sensasi yang ngucapin buat adik gue. Gue minta sama Nikmir baik, dikasih sama dia dan ramah. Dan masa dia udah begitu gue jahat? Yang gue bongkar itu ini, yang munafik, yang songong-songong di lokasi syuting. Yang suka bentak-bentak wartawan sama kru. Nah, baru tuh gue mainin nih yang nerima money laundry. Aku aslinya Medan, tapi udah tinggal di Jawa 17 tahun. Aku tuh tinggal di Jawa 5 tahun, tinggal di Jakarta 12 tahun. Tuh. Aku nikah umur 40. Solo, aku kan kuliah di Solo, di UNS. Sekarang 35. Film aku lagi tayang di WeTV, judulnya Moonrise Over Egypt. Jadi kalian masuk ke WeTV, ketik Moonrise Over Egypt, aku peran utama di situ. WeTV itu adalah stasiun TV di atas RCT, SCTV ya. Jadi tinggian WeTV daripada stasiun TV Indonesia. Nah, WeTV itu kelasnya film-film, levelnya film Korea, Thailand, Filipina. Nah, film Indonesia yang masuk ke WeTV harus level Korea, Filipina, Thailand, dan Filipina. Jadi WeTV itu kelas stationnya Asia Tenggara ya, bukan satu negara lagi. Nah, film aku lagi tayang tuh, tonton tuh, Moonrise Over Egypt. Itu penontonnya banyak banget tuh, makanya sponsornya tinggi. Sponsornya Lux, Gillette. Judulnya Moonrise Over Egypt. Lu masuk aja ke Google Satria Mulia Film, kan keluar semua. Talkshow gue ada 10, garang mana. Infotainment gue ada semua. Lu udah nonton gue kali, tapi lu nggak ngaku. Lu kan pasti nonton gue kesini karena tahu gue viral-viral kan. Ngapain sih hipokrit? Emang pernah ketemu? Turki itu industri entertainment terbesar, terlaris, termahal, urutan 20 di dunia. Jadi nomor 1 tuh Hollywood, nomor 2 India, nomor 3 Cina, nomor 4 Afrika, Norwegia 5, terus nomor 6 Jepang, nomor 7 Eropa, nomor 8 baru Korea plastik, baru bawah-bawahnya. Turki itu 220. Lu ketik aja itu top 20 biggest industry, top 20 biggest film industry in the world. Udah keluar tuh semua tuh. Turki urutan 20 terakhir gua baca. Film apa? Film gue, Moonrise Over Egypt. Moonrise Over Egypt film gue lagi tayang tuh. Bulan terbit di langit Kairo, tapi bahasa Inggris ketiknya. Thank you.
Aku lagi ada jerawat satu tapi udah pecah. Iya, karena orang Turki cakep-cakep, cantik-cantik. Lu nggak usah tanya kalau gen negara-negara Asia Selatan, Asia Barat, Eropa itu udah kasta fisik tertinggi di dunia. Negara-negara Asia Selatan, Asia Barat, Eropa dan Timur Tengah, kenapa mereka itu cantiknya kayak boneka hidup? Karena mereka hidup di mana para nabi hidup. Jadi mereka langsung dapat gen dari istri dan nabi itu. Jadi kalau negara-negara Asia Selatan, Asia Barat, Eropa, pokoknya yang dilintasi nabi itu boneka hidup semua tuh. Enggak juga sih yang kalau kulit, kalau Eropa tuh cantik tapi bosen, banyak oplas kan. Kalau Asia Selatan justru lebih bersih kulitnya Asia Selatan. Kalau orang Eropa itu kalau kalian ketemu aslinya itu banyak bintik-bintik. Banyak bintik-bintik dia kulit-kulit. Iya, aku bulan 4 ke Turki. Insya Allah. Karena Turki itu termasuk Eropa Tenggara. Aku kan kuliah lagi, nanti magangnya di Turki bulan 4. Jadi aku di sana 6 bulan. Nanti aku video-video ya. Iya, bule Eropa tuh cantik tapi banyak bintik-bintik. Yang bersih itu kulit negara-negara Asia Selatan. Hitam pun dia mulus, putih pun dia mulus. Di Turki, Eropa Tenggara, bulan 4 kayaknya gua berangkat. Iya, aku kuliah lagi tahu. Aku udah S1 agrobisnis. Jadi aku tuh kan mau pindah ke Eropa sama Amerika, tapi batu loncatannya harus ke Timur Tengah. Nah, cara ke Timur Tengah itu gue nggak bisa pakai S1 gue. Karena S1 gue itu jurusan agrobisnis. Jadi S1 gue itu hangus, gue kuliah lagi. Nah, kuliah lagi, nanti magangnya di Turki aku minta. Magangnya itu kalau nggak bulan 2, bulan 4. Nanti kan aku pasti video-video. Pariwisata. Siapa bilang, Satria lu kan kuliah agrobisnis, masa lu tamatan hukum juga bisa? Ini buktinya aku lagi kuliah pariwisata, tanggal 6 mulai kuliah aku. Bisa, tapi ya lu mulainya dari nol. Jadi aku di Turki 6 bulan kayaknya guys. 6 bulan sampai setahun. Pulang ke Indonesia, ngurus surat-surat, terus aku balik lagi ke luar negeri. Tapi aku mintanya sih kapal pesiar ya, karena gaji gede. Artis FTV, sinetron nama bekerja di kapal pesiar kalah. Kapal pesiar lu keliling dunia. Keliling dunia, setiap dia parkir lu di Amerika, Eropa. Udah gua planning tuh semua. Iya memang bisa, nggak ada netizen bilang nggak bisa. Untuk magangnya aku udah dikasih tahu, dan magangnya 20 juta. Tapi nanti kan digaji kan. 20 juta itu untuk surat-surat license. Terus akomodasi ditanggung. Dapat gaji. Ya, kalau gua casting main FTV sinetron lagi emang bakal sampai tua. Kalau ini kan kalau gua di Eropa Amerika kan sampai pensiun, duitnya lebih banyak kali. Aku kan udah sering jelasin. Lagi di hotel mulia. Kalau Turki itu lira ya. Turki apa mata uangnya? Lira ya, lupa gue. Kalau dolar nanti kapal pesiar dolar. Iyalah, aku mana mau hari tua aku susah guys. Lira ya, kemarin gue dikasih tahu lira. Euro Eropa. Euro mana? Negara-negara Eropa ya. Jadi aku magang nanti insya Allah kalau nggak bulan 2 mulai didaftarin nama kampusnya.
Tunggu visa kan, visa. Pokoknya pilihannya itu Malaysia, Thailand sama Turki. Tapi aku nggak mau, aku kan Malaysia udah 5 kali, Thailand aku udah 2 kali. Aku bilang sama kampusnya, Mas perjuangi Turki ya gitu. Terus karena mereka tahu aku bahasa Inggris lancar, jadi iya dikit. Mas diperjuang ke Turki. Turki itu kan Eropa Tenggara kan. Tuh. Aku orang gila kuliah guys. Emang kamu di mana, Mbak? Iya, gue belum pernah ke Turki. Iya, gue belum pernah ke Turki sih. Tapi waktu gue ke Abu Dhabi, ke Mesir ya gitu deh. Mukanya ya kayak yang kalian lihat di film-film itu. Iya, aku pingin banget kapal pesiar itu guys. Tapi aku nggak waiter, nggak housekeeping ya. Aku frontline. Frontline itu adalah jabatan berkelas di. Jadi gini, gue kasih tahu kan, kalau di hospitality pariwisata, frontline itu adalah jabatan berkelas dan paling susah diraih, oke? Tapi gajinya sama waiter sama housekeeping tuh sama, 40 juta per bulan, 60 juta. Karena kan kalau waiter sama housekeeping itu nggak bisa housekeeping sama waiter sama pemain FTV ya lebih tinggi gaji waiter sama housekeeping di kapal pesiar karena tipsnya itu banyak banget gitu. Nah kalau aku nanti frontline itu iya, jangan sepele. Kalian jangan samain frontline di sini sama frontline di kapal pesiar Eropa Amerika, beda. Uak gue itu direktur perusahaan aluminium Inalum, direktur lo ya, itu iparnya kakak kandung nyokap gue. Cuman 30 juta. Lah lu jadi resepsionis di Amerika, Eropa, gajimu 50 juta. Jadi kastamu itu lebih tinggi daripada direktur aluminium terkenal di Indonesia. Gimana tuh ceritanya? Aku kan udah cari-cari. Aku ngomong tuh anakku udah literasi. Iya, tinggi gajinya. Kalah lah pemain FTV, aku kan tahu. Emang pemain FTV sampai tua, paling 5 tahun doang kepake, abis itu hilang. Terus nanti dia nganggur. Ih Mbak Mesya, nggak jadi, Kak Bram nggak mau. Jadi kalian itu kalau misalnya kalian melihat suatu pekerjaan, kalian jangan samain di sini sama Eropa Amerika. Di sana itu gajinya gede, terus akomodasi itu ditanggung. Ini aku di Turki itu ditanggung loh akomodasi. Dapat duit lagi digaji. Yang aku bayar itu license ya, license. License-nya itu 20 aku dikasih tahu kayaknya. Iya, bener. Iya, karena kakiku goyang-goyang. Oke, kita berbicara honor FTV. Ini yang real ya. Ini kalian jangan sok tahu daripada aku ya. Aku itu FTV banyak. Aku peran utama udah, peran pendukung udah. Jadi kalau main FTV itu honornya pemeran utama kalau lu masih terkenal 5 tahun ke bawah rata-rata 5 juta. Kalau SCTV syutingnya 5 hari. Oke. Tapi kalau lu udah jadi artis 10 tahun kayak Fandi Christian, karena aku sering syuting Fandi Christian cerita ke aku dan dia nunjukin surat kontrak, itu honornya 10 juta, syutingnya 5 hari. Udah. Nah, kalau kayak Rian Delon, karena aku pernah syuting sama Rian Delon dan Rian Delon banyak ngobrol sama aku. Orang kalau ketemu aku tuh dia nyaman ngobrol. Jadi dia makanya aku banyak tahu keluar. Itu dia 15 juta. Nah, aku pernah satu manajemen sama Rian Delon, Mak Tanti namanya. Tapi aku udah keluar. Jadi aku sempat satu manajemen sama Rido Roma sama Rian Delon 6 bulan. Jadi aku tahu kan manajemen itu pasti nyeritain ke anak lain. Rian Delon itu per FTV 15 juta. Nah, tapi nanti itu dipotong pajak lagi, dipotong
agensi lagi 25%. Agensi itu beda-beda. Kalau lu numpang hidup sama dia, lu dipotong 75%. Tapi kalau lu cuman dicariin job, lu nggak numpang hidup sama dia, lu dipotong 25%. Nanti pajak potong lagi ya. Nah, udah. Nah, jadi FTV SCTV itu syutingnya 5 hari. Jadi peran utama itu lu nggak usah bahas peran pendukung. Peran pendukung berarti di bawahnya. Jadi kalau lu baru jadi artis 5 tahun baru terkenal, berarti honor lu 5 juta, syutingnya 5 hari. Kalau lu udah 10 tahun jadi artis, berarti honor lu kira-kira 7,5 sampai 10 juta, syutingnya 5 hari. Kalau lu udah terkenal di atas 10 tahun, berarti lu itu hai bro, berarti kalian itu syutingnya 15 juta syuting 5 hari. Tapi nanti dipotong manajemen lagi, dipotong lagi sama pajak. Udah sampai situ. Nah, tapi semakin lu mahal, semakin jarang lu kepake. Paham ya? Karena PH itu maunya pakai pemain baru yang bisa dibayar murah. Nah, jadi contohnya misalnya sebulan honor lu peran utama cuma 5 juta. Lu bakal di calling sebulan 3 kali. Berarti gajimu sebulan berapa? 15 juta. Tapi kalau lu satu FTV honormu 15 juta, lu dipakai 3 bulan sekali. 15 juta itu lalu bagi 3 bulan biaya hidupmu di Jakarta. Gitulah hitungannya. Paham? Jadi misal lu peran utama di SCTV 5 juta, syuting 5 hari. Lu jadi peran utama di Trans 7 sama Trans TV, syutingnya 2-3 hari, honornya sama 5 juta. Cuman kalau di SCTV sama RCTI nama lu cepet naik. Jadi kalau orang-orang entertain syuting di SCTV sama RCTI itu naikin nama. Tapi kalau lu di Trans TV sama Trans 7 itu lu cari duitnya lebih banyak dikit. Udah mah. Begitu. Nah, tapi lu umur artis di Indonesia itu rata-rata 5 tahun. Jadi 5 tahun ini lalu ngumpulin duit. Nanti setelah 5 tahun lu jadi peran utama, lu akan keganti sama yang baru. Nah, rata-rata kenapa banyak artis itu jadi gembelita? Karena mereka begini, lu kan udah tergantung jadi artis, dia gengsi untuk jadi karyawan, untuk ngelamar ke perusahaan, CV-nya tidak punya pengalaman. Ending-endingnya dia menghilang dari peredaran di balik layar. Ada yang jadi gembelita, ada yang keluar negeri diam-diam jadi pembentong. Banyak temen aku pemeran-pemeran utama yang dulu-dulu hilang, nggak kalian lihat lagi. Itu kebanyakan 75% hidupnya jadi gembelita. Untungnya aku gimana? Jadi aku itu tipe orang yang suka sekolah. Jadi aku dulu S1 dulu, baru aku terjun ke entertain. Dan aku ketolong karena aku lancar Inggris. Terus aku dikasih Tuhan, teman-teman aku itu circle-nya banyak orang kaya. Teman-teman aku itu guys, rata-rata gaji 30 sampai ratusan juta. Nah, teman-teman aku inilah yang mengangkat aku untuk tidak susah kalau nggak syuting. Memberikan link sana-sini, begitulah. Selebihnya kalian cerna sendiri. Jadi kalian jangan bangga-bangga jadi artis. Sekarang itu, yang kalian lihat-lihat sekarang, itu nanti kebanyakan nyusul Amar Joni, nyusul Tarita Kurtis. Kalau mereka tidak pinter. Paling 25% aja yang tetap kaya. 25% ini pun mungkin 5% karena dia kuliah atau dia pinter. 20%-nya ya karena dia dapat lanjutan money laundry atau dia jual jadi ani-ani jadi kucing. Rata-rata begitu. Kalau kalian kalau kalian terjun di entertain. Aduh, ini rakyat jelita, nggak semua juga begitu kali. Rakyat jelita, lu terjun dulu baru ngomong. Jangan berdebat sama aku kalau lu bukan terjun ke entertain. Halo Bandung. Iya, pengusaha apa? Lu lihat usahanya enggak? Usaha titipan pejabat. Rakyat jelita nih gampang dibotol-botoli. Jadi kalau ngomong rakyat jelita itu nggak usah diperpanjang, cuy, capek. Soalnya dia di kampung. Lalu kan udah tahu kalau jadi dewan duitnya dari mana. Gak usah dijelasin kalau itu mah. Alhamdulillah. Ngefans itu boleh tapi jangan botol. Cowok panggilan. Kita cowok panggilan ya kan? Sinetron lebih gede, tapi cair nggak? Ada teman gue tuh jadi peran utama 100 episode, nggak cair sampai sekarang, cuy.
Lu lihat enak doang. Banyak honor artis nggak cair kali. Lebaran kali anak. Orang telepon berkali-kali nggak diangkat. Nggak berani lah orang ada. Bisa kemana? Kalau film ya lu dapat duit. Kalau lu syuting dapat duit. Nggak syuting film lu nggak dapat duit. Di share ke Bulungan. Karena PH-nya jadi karena manajemen PH-nya mungkin kan PH itu jadi alurnya tuh gini. Jadi artis itu kastanya di bawah netizen dari jelita. Kenapa? Jadi netizen membeli produk iklan yang ditayangkan di produk film dan sinetron itu. Nah, nanti duit netizen itu ke iklan. Nah, iklan itu nanti duitnya ke orang keuangan, baru cairlah ke stasiun TV. Dari stasiun TV turunlah ke rumah produksi atau production house. Dari production house turun ke manajemen keuangan, baru turun ke artis. Nah, jadi nggak langsung cair. Jadi duit itu sebenarnya dari rakyat jelita yang membeli produk iklan yang tayang di produk-produk FTV sinetron. Nah, ada dia PH-PH nakal, duitnya udah cair tapi ditahan sama produsernya, dibawa jalan-jalan ke luar negeri, dia hedon-hedon tapi honor nggak dibayar. Kalian bisa tanya, banyak kru film nggak dibayar. Itu bisa gitu. Tapi ada PH yang benar tetap cair ke artisnya. Tapi banyak yang nggak cair juga gitu. Jadi yang nggak cair itu bukan 1-2 orang, banyak. Tapi yang cair juga banyak gitu. Ya intinya kalian kalau terjun ke dunia entertain ya kalian gambling lah. Jadi sebenarnya artis itu kastanya di bawah rakyat jelita. Karena kan rakyat jelita yang beli produk iklan. Nah, iklan beli apa? Misalnya Pons tayang di sinetron, rakyat jelita beli Pons. Nah, duit kalian itulah nanti diputar di perusahaan Pons membayar stasiun televisi membayar rumah produksi yang bikin sinetron. Nah, rumah produksi barulah membayar si artis. Jadi artis itu duitnya dari rakyat jelita yang memberi produk itu gitu. DP ya, lu tanya aja manajernya. DP kalau Jabodetabek 60 dia masih mau, tapi jangan hari tahun baru sama pilkada ya. Kalau luar kota lu ngundangnya pas pilkada sama tahun baru ya bisa 200. Tapi kalau hari-hari bukan tahun baru, bukan pilkada 70. Kakak ini wardrobe. Kak, makeup wardrobe ya? Makeup ini jodoh wasiat Bapak sinetron TV, wardrobe-nya nih kakak inilah. Jadi waktu Nikita dia bintang tamu ya di JWB ya. Bintang tamu jatuhnya ya. Bintang tamu kan sama si Mimi Peri kan. Nah, wardrobe-nya kakak ini. Jadi ya dia tahu semuanya, kok tanya-tanya tentang honor-honor cair ke kru, ke artis, tahu. Lagi live. Ya karena Soima mungkin nggak neko-neko. Coba Soimanya neko-neko, gue juga berani nyenggol. Tapi Soimanya kan nggak neko-neko sih mbak itu. Aku suka sih sama dia. Halo. Eropa sebelahnya Purwakarta. Oh belum tentu, nggak mungkin. Artis itu pasti punya musuh. Pasti ada yang iri, ada yang dengki, ada yang nggak suka. Nggak mungkin nggak punya musuh. Bakar rumah, astagfirullah. Halo. Waalaikumsalam. Iya banyak. Dan banyak juga artis sekarang manggungnya di panggung LC. Gue suka ketawa.
Kata rakyat jelita artis, tapi dia manggungnya di diskotik, di LC, di panggung papan menggelinjang. Baik yang terkenal dan skuter banyak. Ya berarti kan derajatnya sama LC, cuman beda harga dikit aja. Kalau Irfan kan enak, rumahnya depan dapur. Kalau film sama sinetron itu honornya lebih gede sinetron kalau sinetron lu panjang. Tapi kalau sinetron lu nggak panjang cuman sebulan tamat ya gedean film, tergantung negonya sih. Kalau artis Indonesia itu di lapangan yang fakta itu paling tinggi 600 juta. Kalau film, kalau yang film-film horor itu biasa 30 juta. Kalau kalian nonton tiba-tiba jadi peran utama di film-film horor itu 35 juta itu, nggak sampai 50, belum potong agensi. Tapi kalau lu namanya di Soraya karena orang keuangannya teman aku makan itu 600. Yang lain di bawah deh Soraya. Karena yang transfer pun temen aku. Nggak ada yang 1M. Nggak ada yang 1M. Halu. Kalau kalian ada yang bilang media 1M sama manajernya, tantang. Bener nggak 1M? Lu ditantang Satria Mulia debat, minta surat kontraknya. Tuh. Kalau lu belum lihat surat kontraknya, jangan mau dibotol-botoli. Kebanyakan manajemen itu supaya so high class ditinggi-tinggiin. Artis kita apalagi ngomong ketinggian, ending-endingnya nanti duitnya money laundry juga, ending-endingnya juldir di belakang. Soalnya ada artis dia 600 juta per film tapi di belakang juldir. Aduh, Raffi Ahmad kan lu udah tahu 50% rakyat Indonesia yang pintar-pintar juga udah tahu duit Raffi Ahmad dari mana. 50%-nya aja masih botol. Itu nggak usah ditanya lagi. Emang lu nggak baca komen-komen netizen? Enggak, si Reja murah sekarang. Dulu dia sempat 600-700. 1M bohong. Sekarang yang malah turun lah. Orang penonton filmnya anjlok kok. Gimana mehong? Kalau sinetron itu, kalau dia peran pembantu aja tapi tiap Aryada banyak, bisa beli mobil. Untuk Jakarta loh ya, Jakarta ini kan mahal ya. Orang kok udah punya mobil cash gitu udah hebat ya kak ya. Jakarta ini kan mahal ya kan. Kalau orang masih remaja udah punya mobil satu ya kan. Tergantung mobilnya dari siapa. Iya, enggak, maksudnya hasil sendiri mak, bukan dari, iya bukan dari gadun. Kan, itu udah hebat. Jadi kan kalau lihat, misalnya ada nih orang dia umurnya masih 20 tahun, tiba-tiba dia punya mobil yang 150 juta aja, nggak perlu Alphard. Lu harus ngakuin dia hebat. Kenapa? Karena Jakarta ini mahal banget. Dia untuk punya mobil harga 150 juta, tapi dengan umur dia masih 20 tahun, berarti dia begini. Tuh. Enggak, Lesti mah masih kalangan menengah itu. Lesti mah sama DP jauh lah honornya, gimana sih lu? Iya kan kak? Masa Lesti di selevel sama DP yang jauh lah. DP di Persik. Sekarang menangani Lesti. Kemarin Lesti berapa? Berapa kemarin? Kakak dari mana? 200-an. Off air. Iya. Tapi lagi ini. Kawinan? Tapi lagi pilkada. Enggak, kawinan. Soalnya ada pengusaha bayarnya 60. Teman gue. Berarti tergantung nego. Jadi mau tutup Ya. mau matiin lampu aman. Ya. Udah guys. Jam berapa selesai? Jam 9. Aku mau masuk kamar.